Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah kita interaksi sudah di hari keempat Ramadan. Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat dan menjaga aktivitas kita. Amin. Amin. Baik Ustaz, pada hari ini dari hari Jumat, program Ramadan itu podcast. Jadi dengan berbagai macam tema. Tetapi pada hari ini kami mengambil tema yaitu pentingnya organisasi dalam menjaga kebaikan. Nah, tentunya kami akan mengambil narasumber yang tentunya berfokuskan pada bidang. Baik Ustaz, bisa itu pertanyaan pertama Ustaz. Pikirin organisasi apa aja yang perlu Ustaz ikutin? Ya, Bismillah. Jadi kalau organisasi beragam ya, mulai dari sejak SMA, OSIS, umum lah ya. Terus kalau yang berbidang di dakwah, itu di kampus dulu ada namanya lembaga dakwah kampus LDK Musolah Darul Ulum, membawahi pusat studi Islam mahasiswa, lalu gabung juga di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan di beberapa organisasi keislaman lain. Jadi sudah mulai mengikuti dari SMP sampai jenjang perkuliahan saja. Yang selanjutnya yang saya tanyakan, apakah aktivitas kebaikan itu perlu dilakukan dengan berorganisasi? Oh iya, Bismillah, Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kembali ke pertanyaannya Pak Rahman, apakah aktivitas kebaikan itu perlu dilakukan dengan organisasi? Saya kira ini sangat penting untuk kita tadabburi dalam sebuah ayat surah Al-Imran ayat 104. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kata Allah, hendaklah ada sebagian dari kalian ya yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau dari kalimat ini kata sebahagian itu kan menunjuk beberapa orang, artinya tidak hanya satu orang. Artinya memang kita diminta untuk seoptimal mungkin melakukan aktivitas kebaikan itu, wa ya'muruna bil ma'ruf tadi itu adalah dengan bersama-sama. Nah, kalau bersama-sama tentu harus ada yang mengkoordinir. Kalau bahasa sekarang itu ya organisasi. Jadi perkumpulan yang lebih daripada 2 orang yang kemudian mereka punya cita-cita yang sama, lalu melaksanakan cita-cita tersebut. Kalau dalam konteks ini adalah aktivitas kebaikan atau kita sebut dengan dakwah begitu. Nah, dakwah ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara terorganisir, rapi. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas dakwah ini menyita banyak sekali perhatian dan keahlian. Dakwah itu hanya akan bisa optimal tidak hanya dengan mengandalkan satu orang. Contoh misalkan begini, di era modern saat ini aktivitas dakwah itu akan semakin masif lagi, tidak hanya sekedar mengandalkan seorang ustadz, tetapi juga perlu mengandalkan kemampuan multimedia, ya, kemampuan untuk membuat rekaman, termasuk seperti yang kita lakukan ini adalah bagian daripada rangkaian kegiatan pengorganisasian kebaikan atau dakwah yang kita lakukan. Jadi teramat sangat penting. Makanya kata Allah tadi itu hendak ada sebagian wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang terorganisir ini perlu ada 2 hal yang kita garis bawahi, bahwa yang pertama tujuannya harus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua jangan bercerai-berai. Ya,
Karena kalau dalam aktivitas sehari-hari manusia biasanya cenderung untuk berkelompok, tetapi konsekuensi logis dari berkelompok itu akan timbul gesekan, ya, karena dua individu yang berbeda berinteraksi, punya watak yang berbeda, mungkin sekali akan terjadi gesekan. Maka kemudian Allah berikan lagi garis bawahnya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jadi kalau ada perbedaan, nah itu bagian daripada rahmat, kita menyikapinya dengan bijak dan kita menganggap bahwa semua perbedaan itu bagian hal yang mendewasakan. Jangan mutung gitu ya, berbeda pendapat biasa aja ya, berbeda ada hal-hal yang tidak sepadan wajar saja. Orang yang kembar saja kan berbeda gitu, kembar identik gitu. Nah, ada satu perkataan yang menarik dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Jadi sekalipun dia keburukan, kalau dia dilaksanakan terorganisir, maka ia mampu mengalahkan sekalipun lawannya itu adalah kebaikan. Nah, seharusnya kita yang berada dalam barisan dakwah, yang berada dalam barisan kebaikan, khususnya lembaga pendidikan Ar-Rajwa ini, harus semakin memantapkan nasihat sahabat Ali ini, bahwa beradanya kita dalam barisan perjuangan kebaikan ini harus mengindahkan yang namanya pengorganisasian. Dan dalam pengorganisasian ada konsep al-qiyadah wal jundiyah, nanti panjang lagi bahas itu kan. Nah, intinya bahwa organisasi teramat sangat penting, dan kebaikan itu hanya akan mencapai level puncaknya ketika ia diorganisir dengan baik. Kalau dia tidak diorganisir dengan baik, maka dia akan bergerak secara sporadis. Barangkali itu, Syah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dari Ustaz. Insya Allah kita semoga bisa ketemu lagi dengan kesempatan. Insya Allah. Dan semoga kita dapat selalu dalam organisasi kebaikan. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.